Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Ramdhani dengan NIM 211-2500836. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal senapti saya yang berjudul Penerapan Algoritma K-means untuk pengelompokan kekerasan terhadap anak laki-laki di Provinsi Jawa Barat. Sini ada table of content. Saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan, yaitu angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, namun fokus perlindungan masih cenderung tertuju pada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki juga sering menjadi korban tersembunyi akibat adanya budaya patriarki dan juga tekanan sosial yang membuat mereka enggan untuk melapor. Melalui pendekatan data mining, khususnya algoritma K-means, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kekerasan terhadap anak laki-laki di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan juga berbasis data. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, kasus kekerasan terhadap anak laki-laki masih sering terabaikan. Lalu belum adanya penelitian yang memanfaatkan data mining untuk mengelompokkan pola kekerasan anak laki-laki secara khusus. Dan juga data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Dan yang terakhir, dibutuhkan metode analisis yang dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dalam kekerasan anak. Lalu di bagian rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan kekerasan terhadap anak laki-laki. Yang kedua, apa saja karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk. Dan yang ketiga, itu bagaimana hasil klasterisasi ini dapat mendukung kebijakan perlindungan anak. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu menerapkan algoritma K-means untuk klasterisasi data kekerasan anak laki-laki, lalu mengidentifikasi bentuk kekerasan dominan berdasarkan jumlah korban, dan juga menyediakan rekomendasi berbasis data bagi kebijakan publik. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan, itu saya menggunakan CRISPR-DM, dan juga ada 6 tahapan pada CRISPR-DM, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, dan Evaluation, dan juga Deployment. Berikut ini merupakan contoh dataset awal yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat, opendata.jabarprov.go.id, yang memuat laporan kasus kekerasan terhadap anak di setiap kabupaten dan kota. Lalu dataset ini memiliki jumlah 1.512 baris dan juga 9 atribut, antara lain itu ada ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, bentuk kekerasan, jumlah korban, satuan, dan juga tahun. Lanjut di bagian pembersihan data atau data cleaning. Untuk proses awal yang saya lakukan yaitu pengecekan terhadap nilai kosong ataupun biasa disebut missing value. Lalu setelah proses tersebut telah dilakukan, saya juga melakukan proses filtering tahun dan juga penghapusan kelompok lainnya pada atribut bentuk kekerasan. Adapun alasan saya melakukan penghapusan kelompok lainnya yaitu menghindari gangguan dalam proses data mining akibat klasifikasi yang tidak jelas. Lanjut di bagian transformasi data. Berikut merupakan contoh dataset setelah ditransformasi dari bentuk kategorikal menjadi bentuk numerikal. Lalu di sini ada dataset saya setelah dilakukan proses normalisasi menggunakan rumus min-max normalization. Dan di sini saya juga melakukan perbandingan, yaitu dengan metode K-means dan juga K-medoids. Di sini dapat terlihat bahwa nilai klaster 3 pada metode K-means ini cukup optimal di angka 0,581.
Lalu di sini masuk ke bagian model klasterisasi. Ini merupakan dataset saya setelah melakukan proses klasterisasi. Dan di bagian ini merupakan hasil visualisasi saya menggunakan scatter plot, yaitu K sama dengan 3, yang mana hal tersebut merupakan jumlah optimal cluster saya. Dan untuk cluster 0 ini merupakan bentuk kekerasan ringan dengan jumlah korban yang sedang. Cluster 1 merupakan bentuk kekerasan yang berat dengan jumlah korban yang tinggi. Dan cluster 2 ini bentuk kekerasan ringan dengan jumlah korban yang sangat rendah. Dan di sini merupakan hasil visualisasi saya menggunakan elbow method. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal digunakan elbow method ini. Dan juga grafik ini menunjukkan hasil nilai WCSS terhadap jumlah cluster. Dan dari hasil visualisasi ini terlihat adanya titik tekukan yang jelas pada nilai K sama dengan 3. Lanjut di bagian kesimpulan, algoritma K-means berhasil mengelompokkan data kekerasan terhadap anak laki-laki menjadi 3 klaster. Lalu setiap klaster memiliki karakteristik berbeda berdasarkan jenis kekerasan dan juga jumlah korban. Lalu untuk nilai DBI-nya sebesar 0,581 menunjukkan kualitas klaster yang baik dan juga optimal. Dan yang terakhir, hasil pengelompokan memberikan gambaran wilayah rawan dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan berbasis data. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambahkan variabel lain seperti usia korban, jenis pelaku, dan lokasi spesifik untuk analisis lanjutan. Lalu mengembangkan model ke arah prediktif menggunakan algoritma supervised learning. Lalu mendorong pemerintah untuk memanfaatkan data terbuka dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, perlu kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti temuan dari hasil klasterisasi. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.